Halo, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan kreativitas dalam pemasaran konten. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri satu-satu. Saya Kevin Timothy, lalu ada Michael Johnson, ada Rinaldi Salman, ada Rivera Sundito, dan Sylvester Aditya. Pendekatan kreatif yang pertama yaitu adalah potongan kehidupan dengan menggunakan merek Head and Shoulder. Untuk analisis pemilihan jenis konten, konten yang digunakan itu berupa video, yang dimana nanti di dalam video tersebut akan dijelaskan kayak seperti manfaat atau kegunaan dari sampo tersebut. Nah, kenapa video? Karena salah satu unsur iklan ini itu merupakan komedi dan simulasi, yang dimana akan lebih menarik jika menggunakan format video. Untuk pesan yang ingin disampaikan oleh merek adalah, jadi jika konsumen menggunakan sampo ini, maka konsumen akan bisa terbebas dari ketombe, tidak peduli dimanapun konsumen itu berada, bisa dalam perjalanan, pakai helm, atau sedang beraktivitas. Untuk media yang digunakan itu ada YouTube, sosial media, dan televisi. Untuk keefektivitasan konten, berdasarkan respon konsumen yang dilakukan oleh komentar-komentar di YouTube yang sangat positif dan memberikan banyak pujian terhadap iklan tersebut. Ini adalah contoh tanggapan dari audiensnya. Dan untuk perkiraan biaya, untuk iklan pada YouTube sendiri itu diperkirakan untuk 5 juta untuk durasi video dan lama waktu tayang. Dan biaya pembuatan iklan itu lebih dari 100 juta, dan biaya iklan pada TV itu diperkirakan antara 14 sampai 110 juta. Baik, untuk selanjutnya di sini pendekatan kreatif tipe animasi untuk brand M&M's Chocolate USA. Next. Untuk analisis pemilihan jenis konten, teks audio visual oleh merek, dalam segi visual, teks dan audio M&M, Coklat memilih tema yang colorful dan ceria. Hal ini dikarenakan merek tersebut ingin memiliki citra dan reputasi yang baik, sehingga bisa menarik perhatian dan memikat hati daripada konsumen. Melihat dari target market dari merek M&M Coklat adalah semua umur, maka tema colorful ditambah humoris sangat cocok mencapai words of mouth sebagai tujuan utama outcome dari konten yang dibuat. Next. Pesan yang ingin disampaikan oleh merek M&M, marketing dalam konten yang dibuat oleh M&M Coklat bisa disimpulkan kepada audiens bahwa merek mereka merupakan pilihan utama untuk produk coklat dibanding yang lainnya. Hal tersebut berlandaskan tagline saat pertama diperkenalkan oleh M&M, yaitu melt in your mouth, not in your hand, yang dimana membuat para orang tua tidak khawatir anaknya memakan coklat berantakan, dan konsumen yang membeli tidak khawatir coklat yang dibeli cair. Keseluruhan konten yang dibuat M&M mengutamakan CRM, Customer Relationship Management, dengan menciptakan maskot untuk brand communication, personalisasi coklat M&M, pemilihan rasa baru, dan lain-lain, terkait apapun yang bisa membuat konsumen merasa involved dengan merek M&M. Next. Berikut media yang digunakan oleh M&M. Ada media sosial, yang pertama ada Instagram, YouTube, boleh di next. Lalu selanjutnya itu ada Tumblr, Pinterest, Facebook, Snapchat, dan Twitter. Next. Nah, lalu di sini ada media digitalnya. Dari M&M itu sendiri memiliki website dan juga advert games atau gamification. Next. Lalu ada juga media konvensional yang masih digunakan oleh M&M, yaitu bus, iklan TV, dan majalah. Nah, efektivitas konten dalam menjangkau audiens sasaran.
bisa dilihat dari KPI, Facebook memiliki kurang lebih 9,9 juta likes dan seringkali memposting video atau foto lucu. Lalu untuk selanjutnya akun Instagram M&M memiliki 1,2 juta followers. Lalu YouTube memiliki 181.000 subscribers dengan views rata-rata di atas 50.000. Lalu ada akun Twitter memiliki 210.000 followers. Dan yang terakhir, Pinterest memiliki 24,5 ribu followers dengan 10 juta lebih monthly views. Next. Nah, di sini juga ada grafik yang menunjukkan reach dari customer, di mana di bulan Februari 10 tahun 2021 reach engagement dari customer kepada konten M&M mencapai 85,5 juta reach. Next. Nah, di sini ada contoh tanggapan atau komentar dari audiens. Yang pertama itu ada tanggapan dari produk baru yang dikeluarkan oleh M&M. Lalu yang kedua ada pendekatan M&M melalui konten holiday event. Next. Nah, perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat konten M&M di sini dilansir oleh Advertisers Media Radar. M&M mengeluarkan uang kurang dari 100 juta US dollar untuk iklan di digital, media cetak, dan TV nasional pada tahun lalu. Mereka berinvestasi juga dalam 250 format media. Kemudian membahas mengenai itu pasta gigi. Jadi analisis itu fokus warna pada hitam, putih, tampilan sebuah konten, cenderungan berani dalam melakukan saat. Next, disampaikan bagi konsumen yang gemar merokok, ngopi, dan minum teh, produk ini sangat cocok untuk kalangan konsumen tersebut, di mana memiliki kandungan stain remover yang membantu dalam menghilangkan noda kuning di gigi 3 kali lebih ampuh. Boleh di next. Nah, ini bentuk media yang digunakannya di media televisi ya. Bisa lanjut lagi. Kemudian membahas mengenai aktivitas dalam menjangkau audiensnya. Buat Zak ini dia nggak terlalu fokus ke media pemasaran. Karena jadi orang-orang konsumen yang beli itu karena butuh produk mereka, karena di latar belakangi banyaknya produk odol gigi yang ada. Namun Zak ini menang karena kenapa? Dia salah satu PT Lion Wings yang produknya itu banyak seperti Ciptaden dan lain halnya. Maka dari itu penjualan di dalamnya itu tergolong cukup stabil dikarenakan dia memiliki keunggulan dibandingkan pasta gigi lainnya. Kanannya itu ada gambar tanggapan dan komentar mengenai produk tersebut. Bisa di next. Ini tanggapan sama komentarnya juga bisa dilihat. Kemudian perkiraan biaya yang diperlukan untuk membuat konten tersebut. Kalau misalnya Zak ini mau promosi di televisi, biasanya meraup biaya 14 juta dengan durasi 30 detik, dan biaya pembuatan kontennya ini 50 juta. Tidak terlalu mahal dibandingkan konten-konten lainnya, karena cuma perlu artisnya, dan ya udah, karena itu produk pasta gigi nggak terlalu kayak gimana. Informatif yang bisa disampaikan adalah Zak ini adalah salah satu merek pasta gigi di Indonesia yang dikhususkan buat perokok atau penyuka teh dengan mengandung kandungan yang ada di bawahnya tersebut, mulai dari sorbitol dan lainnya. Dan bahan aktif yang digunakannya adalah sodium monofluorsasat 1000 ppm, zat produksi PT Lion Wings. Bisa di next. Lalu selanjutnya dramatisasi. Dramatisasi yang kita pakai yaitu dari iklan Tokopedia. Yang pertama, daya tarik yang digunakan iklan ini adalah dramatisasi. Jenis konten ini pada umumnya ditayangkan di TV dan di media sosial, contohnya di YouTube. Konten ini pun didistribusikan dalam bentuk audiovisual sehingga audiens bisa menyimaknya dengan baik. Lalu ada pun slogan ciri khas yang dimiliki oleh Tokopedia adalah dari gratis ongkir sampai bayar di tempat, yang cukup menarik bagi para audiens karena hal itu dapat mempermudah pembeli di Tokopedia dan juga saling menguntungkan satu sama lain. Next. Dan ini adalah thumbnail dari Tokopedia dari BTS. Next. Jadi konten ini pun sudah bisa dibilang sangat efektif karena alasannya itu dihadirkan boyband grup asal Korea Selatan yaitu BTS itu unik karena para audiens ditambah orang-orang juga mengidolakan BTS. Jadi orang-orang semakin tertarik terhadap
marketplace Tokopedia tersendiri, karena BTS mempunyai penggemar yang lumayan banyak dan lumayan berpengaruh sehingga dapat berpengaruh terhadap penjualan Tokopedia itu sendiri. Lalu next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih Pak Daniel.